Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, salam, salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi anak-anak Tuhan sekalian. Apa kabar? Salam dalam kasih, dalam perjumpaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, pada Minggu Prapaskah yang keempat hari ini, tema besar yang disiapkan oleh Sinode Gemit yaitu belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Ada 3 kata kunci di situ. Belajar dari sebuah penderitaan dan menghasilkan transformasi atau sebuah perubahan. Dari penderitaan kita belajar, lalu kita berubah dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Bapak Mama, saya masuk dengan satu pengantar begini. Satu ketika saya menyaksikan ada semacam acara perbincangan di kanal YouTube. Ada seorang pembawa acara dan seorang narasumber. Waktu itu tema perbincangan mereka itu seputar tragedi tenggelamnya kapal selam. Saya lupa tahun berapa itu, 2018 atau 19 itu, yang menyebabkan korban meninggal sekitar 40-an awak yang meninggal waktu itu. Nah, Bapak saudara, dalam percakapannya si narasumber bilang begini, ternyata banyak hal, banyak barang hasil teknologi yang kita gunakan sekarang, sesungguhnya itu semua diciptakan pada masa perang, yang diciptakan untuk kebutuhan perang, bukan untuk kebutuhan umum banyak orang. Banyak hal yang kita gunakan sekarang itu sesungguhnya diciptakan pada masa perang untuk kebutuhan militer, bukan untuk kebutuhan umum. Tapi barang-barang itu kemudian berkembang sampai sekarang dan digunakan secara umum oleh kita semua pada masa damai. Jadi sesungguhnya ada banyak hal itu diciptakan atau dibuat pada masa perang. Saya kasih tunjuk ada beberapa hasil-hasil teknologi yang diciptakan pada masa perang. Yang pertama, Bapak Mama, mohon izin ya, Mam Pendeta, hari ini saya pakai slide ya. Ini pasti Mam Pendeta bilang lu dari hutan, saya lupa gaya mati. Tapi slide hari ini agak sedikit menolong pemberitaan saya hari ini. Bapak Mama, dalam gambar itu ada seorang tokoh yang namanya Alan Turing. Dia seorang ilmuwan matematika, seorang ahli kriptografi berkebangsaan Inggris. Bersama beberapa orang dibentuk mereka jadi satu tim rahasia untuk menolong negara Inggris dan sekutu waktu itu untuk memecahkan kode sandi tentara musuh, dalam hal ini tentara Jerman, yang memancarkan kode-kode sandi yang tidak dipahami oleh negara Inggris. Waktu itu tentara Jerman pakai satu mesin yang namanya mesin Enigma. Lalu Alan Turing bersama timnya menciptakan satu alat, itu yang Bapak Mama lihat di sebelah, yang kemudian disebut mesin Turing. Mesin Turing itu yang kemudian dapat memecahkan kode sandi tentara Jerman, yang kemudian menjadi data penting untuk negara Inggris yang mereka pakai untuk menyerang tentara Jerman. Ada filmnya, Bapak Mama bisa cari dan Bapak Mama bisa nonton. Nah, mesin Turing ini, atau mereka sebut mesin bombe, mesin ini yang kemudian menjadi cikal bakal komputer atau laptop yang kita gunakan sekarang. Jadi ini cikal bakal komputer atau laptop yang dulu secara sederhana hanya untuk memecahkan kode sandi pada masa perang, tapi kemudian dikembangkan menjadi laptop dan komputer yang kita gunakan sekarang, yang bermanfaat bagi kita saat ini. Itu diciptakan pada masa Perang Dunia Kedua. Lanjut Bapak Pendara. Yang berikut, ini seorang ilmuwan, seorang dokter
berkebangsaan Skotlandia, namanya Alexander Fleming. Pada masa perang waktu itu ada banyak tentara yang terluka dan banyak yang tidak terselamatkan jiwanya karena terluka, infeksinya makin parah, maka menyebabkan kematian. Lalu Alexander Fleming bersama beberapa sahabat menemukan satu obat antibiotik pertama di dunia yang namanya penisilin. Jadi ini obat antibiotik pertama di dunia yang mereka ciptakan untuk kebutuhan menolong tentara-tentara yang terluka. Sekitar tahun 1944 ada invasi, ada perang. Tentara Inggris tidak hanya menyiapkan tentara, tapi mereka juga menyiapkan senjata dan juga sekitar 2 juta dosis obat antibiotik. Dan banyak tentara yang terselamatkan karena obat ini. Dan mereka menyebut obat ini sebagai obat ajaib. Dan pada tahun 1945, tokoh ini Alexander Fleming mendapat Nobel penghargaan dalam bidang kesehatan karena penemuannya yang sangat berpengaruh sampai sekarang. Berikut. Saya kira Bapak Mama tidak asing dengan benda ini. Sekarang banyak digunakan. Pesawat tanpa awak, pesawat nirawak, kita sebut drone. Yang gambar sebelah itu drone pertama yang diciptakan untuk kebutuhan infiltrasi atau penyusupan. Mereka pantau daerah musuh, mereka potret daerah musuh, lalu kemudian bermanfaat untuk menciptakan strategi penyerangan. Dan juga digunakan untuk bawa senjata-senjata. Itu drone yang pertama, tapi yang di sebelahnya itu drone yang modern. Orang sekarang pakai untuk foto daerah rawan bencana, daerah aliran sungai, bahkan sekarang ada yang pakai untuk video pre-wedding, ada yang pakai video untuk pernikahan. Saya lihat teman-teman banyak yang pakai drone, begitu, bermanfaat sampai sekarang. Berikut Pak Bendahara. Nah, ini radar yang dulu diciptakan untuk mendeteksi objek-objek ada di posisi mana, jaraknya berapa jauh. Diciptakan untuk kebutuhan perang. Jadi mereka bisa mendeteksi musuh ada di posisi mana, jaraknya seberapa jauh. Dan sekarang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teknologi yang mendukung dunia transportasi. Penerbangan sekarang pakai ini supaya mengatur lalu lintas udara, pakai radar. Di laut juga begitu, untuk pelayaran, mengatur lalu lintas di laut. Bahkan untuk perakiran cuaca pakai ini, pakai radar dan kebutuhan lainnya. Bapak Mama saudara-saudara, saya hanya kasih beberapa contoh. Tapi sebenarnya ada banyak hasil temuan yang kita gunakan sekarang itu sesungguhnya warisan perang yang diciptakan untuk kebutuhan militer. Tapi sekarang kemudian dikembangkan dan menjadi sesuatu yang menolong, memberi kemudahan untuk aktivitas kita. Jadi Bapak Mama, apa inti dari sedikit pengantar ini? Bahwa sesungguhnya masa sulit membuat orang belajar untuk kemudian mereka menciptakan sesuatu yang baik. Karena ada keadaan sulit. Kalau kita bicara tentang perang itu identik dengan penderitaan, kesulitan, tekanan, ketakutan. Tapi justru di tengah keadaan itu, orang kemudian belajar untuk menciptakan banyak hal yang menolong mereka dalam keadaan yang rumit dan sulit itu. Sebuah kemudahan ini kita nikmati justru berangkat dari masa-masa sulit, yang kemudian kita menikmati dalam sebuah kemudahan hingga sekarang. Berikut, Bapak Mama, pemberitaan kita hari ini terpilih dan terbaca dari kitab Nabi Yesaya. Hamba yang menderita adalah salah satu narasi atau cerita yang diangkat oleh Nabi Yesaya. Yesaya itu artinya Allah keselamatan, Yesyayahu, bahasa aslinya Yesyayahu, artinya Allah pertolongan, Allah keselamatan. Nah, Yesaya hidup, kalau nama panjangnya itu Yesaya bin Amos. Yesaya hidup itu pada sekitar abad 8 sebelum Masehi, pada masa kerajaan
Yehuda waktu itu. Karena setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah bagi dua. Yang sebelah utara itu sudah runtuh, yang kita kenal kemudian kotanya Samaria. Yang masih bertahan itu kerajaan Yehuda, yang di dalamnya ada Yerusalem dan kota-kota yang lain. Yesaya ada di tengah situasi itu. Tapi Yesaya ada di dalam situasi di mana orang Yehuda ada di bawah ancaman. Tapi dalam pemberitaan Yesaya, ancaman yang dialami oleh orang kerajaan Yehuda itu ada dua. Ancaman dari bangsa asing, tapi yang kedua ancaman bagi mereka karena mereka terikat dengan dosa. Makanya kalau Bapak Mama baca sepanjang pemberitaan Nabi Yesaya, kebanyakan Yesaya mengingatkan tentang dosa orang-orang Israel. Jadi ancaman bagi orang Israel bukan hanya ancaman dari bangsa asing, tapi ancaman akan kehidupan mereka karena mereka terikat dengan dosa, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dan sudah sangat besar dosa yang terjadi di antara orang-orang Israel. Bahkan Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca Yesaya bagian pertama, Yesaya dibagi 3 bagian. Yang pertama itu disebut proto Yesaya. Yesaya pasal 1 sampai pasal 39. Itu peringatan Yesaya tentang dosa-dosa orang Israel. Bahkan secara kasar, sangat kasar. Di dalam Yesaya pasal 1 disebutkan bahwa orang Israel itu lebih buruk kehidupannya dari binatang. Bahkan Yesaya pasal 1 bilang begini, lembu kenal tempat makan, kenal dia pun tuan, tapi orang Israel tidak kenal dia pun tuan. Saya kira mungkin di sini juga banyak orang yang peternak, pelihara ternak. Kami di Amfoang sana itu pekerjaan pokok, pekerjaan utama. Jadi biar itu binatang dong bata campur di situ, tapi masing-masing tuan panggil, binatang tahu dia pun tuan yang mana. Dia tahu jam makan, dia akan berteriak atau dia datang dan cari dia pun tuan. Tapi bagi Yesaya, anak-anak Tuhan tidak kenal dia pun Tuhan, tidak kenal tempat makan. Kasar, bagi saya itu pemberitaan yang sangat kasar. Karena mungkin sudah terlalu penuh dengan kejahatan kehidupan orang-orang Israel. Lalu dalam Yesaya yang kedua, bagian yang kita baca hari ini Bapak Mama, itu bagian Yesaya yang kedua. Itu orang Israel diserang oleh bangsa Babel, lalu kemudian mereka dibuang ke tanah pembuangan. Ada 3 hal penting yang hancur ketika orang Babel datang. Yang pertama, orang Israel kehilangan jati diri sebagai bangsa pilihan Allah. Karena mereka menganggap mereka bangsa pilihan Allah, tapi mereka hancur karena serangan bangsa Babel. Yang kedua, mereka kehilangan tanah perjanjian, tanah yang diberikan oleh Tuhan. Karena mereka dibuang ke negeri lain. Dan yang ketiga, mereka kehilangan simbol keagamaan mereka, yaitu bait Allah. Karena bait Allah dihancurkan pada masa penyerangan orang Babel. Mereka kehilangan 3 hal itu. Lalu kemudian mereka meratapi kehancuran itu. Kitab Ratapan menceritakan tentang keluh kesah orang Israel karena kehancuran dalam kitab Nabi Yesaya ini, ketika mereka diserang dan dihancurkan oleh bangsa Babel. Dan pemberitaan firman hari ini berbicara tentang masa-masa kehancuran itu. Tapi dalam masa itu Yesaya memberitakan tentang pengharapan, bahwa Allah menghakimi, tapi sesungguhnya Ia juga mengasihi. Maka disampaikanlah berita pengampunan dan berita keselamatan bagi orang-orang Israel. Dalam firman yang kita baca hari ini tentang hamba yang menderita yang akan menjadi keselamatan bagi mereka. Ada orang pernah tanya di saya begini, Bapak Mama. Ada seorang ibu tanya di saya begini, Pak, kenapa Tuhan itu dia sudah tahu kalau manusia itu nanti bikin susah dia. Dia sudah tahu bahwa manusia itu
akan bikin dia menderita. Tapi kenapa dia harus capek-capek menciptakan manusia? Saya awalnya berpikir ini pertanyaan yang agak susah. Kalau Tuhan tahu bahwa manusia nanti akan bikin dia susah, kenapa dia capek-capek menciptakan manusia? Lebih baik Tuhan cari aman. Tidak usah cipta manusia yang kemudian bikin susah dia sendiri. Lalu saya duduk berpikir, saya bilang, ini kebetulan yang tanya seorang ibu yang sudah berumah tangga. Saya tanya, ibu, melahirkan itu sakit kok? Dia bilang sakit, Pak. Soalnya ada orang melahirkan tertawa, terbahak-bahak. Lalu urus anak susah kok? Dia bilang susah, Pak. Waktu kepala sakit, urus anak. Lalu saya tanya, kalau tahu begitu kenapa mau punya anak? Sudah melahirkan sakit, urus anak susah, tapi masih mau punya anak. Bahkan satu kurang tambah. Ada pegawai negeri satu di Amfoang Barat Laut sana, punya anak sampai 13 bapak mama. Yang ke-13 lahir, ibu meninggal. Bahkan di gunung sana ada yang 18. Saya bilang ini dong gas mati betul. Tahu bahwa melahirkan itu sakit dan mengurus anak itu tidak gampang, tapi toh juga masih mau punya anak. Saya membayangkan mungkin Tuhan juga seperti itu, karena Paulus bilang Allah tidak bisa menyangkal dirinya, karena dia itu kasih dan setia, sehingga dia harus menciptakan sesuatu untuk dia menyalurkan kasih dan kesetiaannya. Karena itu Yesaya bilang penghakiman berlaku, tapi keselamatan berlaku bagi setiap orang yang mau kembali kepada Tuhan dan bertobat. Karena Allah itu pengasih dan penyayang. Bapak-bapak, saudara-saudara, keselamatan Yesaya gambarkan dikerjakan oleh seorang hamba yang menderita. Sebagaimana saya bilang, Yesaya hancur dalam dua hal. Yang pertama, mereka hancur sebagai warga negara karena kehilangan tanah kedudukan mereka. Tapi yang kedua, mereka hancur sebagai anak-anak Tuhan karena dosa. Untuk menyelamatkan mereka sebagai warga negara, Tuhan pakai raja lain. Nanti kita baca di dalam Yesaya ketiga itu ada Raja Kores di situ. Raja Kores dari Persia datang menghancurkan Babel, bawa orang Israel pulang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu keselamatan pertama sebagai warga negara. Tapi keselamatan kedua, untuk menyelamatkan mereka sebagai anak-anak Tuhan dari penghakiman dosa, maka dipakailah hamba yang menderita. Keselamatan sebagai warga negara, raja yang kerjakan. Tapi keselamatan jiwa-jiwa sebagai anak Tuhan, seorang hamba yang menderita. Ini bicara tentang penebusan dosa. Kalau Bapak Mama baca kitab Imamat, di mana ada dosa, penebusannya lewat pengorbanan. Ada pengorbanan, ada yang kasih persembahan burung tekukur, burung merpati, ada yang kasih persembahan kambing domba sebagai tebusan dosa. Harus ada penderitaan, baru penebusan itu ada, keselamatan itu ada. Maka pemberitaan firman hari ini dalam Yesaya 53 yang kita baca dan seterusnya, itu sesungguhnya menggambarkan keselamatan jiwa anak-anak Tuhan. Harus ada penderitaan, baru keselamatan itu berlaku. Bapak Mama, kita boleh periksa kita punya hidup setiap hari. Untuk sebuah kehidupan, penderitaan itu harus ada. Untuk sebuah kebaikan, kesulitan itu harus ada. Untuk hal yang baik, harus ada susah-susah dulu, baru kemudian kita menikmati yang baik-baik itu. Makanya dalam pemberitaan Yesaya, hamba yang menderita itu harus ada, menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Lalu dalam Injil Matius menyimpulkan, Yesus Kristuslah yang menggenapi firman hamba yang menderita ini. Harus ada penderitaan, baru ada yang namanya kehidupan. Saya kira inti dari pembacaan hari ini, bahwa penderitaan mendatangkan keselamatan. Penderitaan
mendatangkan kebaikan. Itu hal tentang Yesaya. Bapak Mama, saya masuk kepada penerapan. Sering-sering Bapak Mama dalam kita hidup ini, ada orang yang secara fisik, ada orang yang dibilang bagus, ganteng, cantik, indah. Tapi pertanyaannya, apa ukuran atau standar yang dipakai untuk menilai seseorang itu ganteng atau cantik? Ada ukuran standar kok? Ada ukuran mutlak kok? Saya kira hampir-hampir tidak ada ukuran seorang disebut cantik atau ganteng. Hanya pola perbandingan saja sebenarnya menurut saya. Mungkin Bapak Mama punya pendapat lain. Pak Bendahara, silakan. Nah, Bapak Mama, lebih ganteng mana, yang di atas kok yang di mimbar? Saya mau tanya orang bawa mata, tolong jujur, yang di atas kok di bawah? Di mimbar kok? Hancur. Di sini mungkin ada penggemar BTS ya, pasti tahu. BTS kok BTS kok, saya kurang tahu di penyebutan. Ya, tapi saya kira Bapak Mama, ini sebenarnya semua hanya pola perbandingan saja. Saya waktu kuliah di Jawa, di Salatiga, teman-teman bilang saya hancur. Karena saya teman bagus-bagus. Saya bilang, ya saya terima, saya itu kenyataan. Tapi waktu saya pelayanan di Amfoang, orang Amfoang bilang saya ganteng. Jadi saya hanya kesimpulan bahwa mungkin kalau di hutan baru saya ganteng. Kalau di kampung. Tapi sebenarnya bagus atau sonde, ganteng atau tidak, saya kira tergantung situasi kita ada di mana. Hitam atau putih juga saya tidak tahu. Orang ada yang bilang saya hitam, ada yang bilang saya kulit terang, putih, tergantung situasi. Nah Bapak Mama, sebenarnya apa maksud dari perumpamaan ini? Bahwa sesungguhnya pada diri satu orang ada dua sisi yang melekat. Dalam diri satu orang selalu akan ada dua sisi yang ada sama-sama di situ, bersamaan di situ. Dalam diri seseorang selalu akan ada hitam, ada putih. Dalam diri satu orang ada lebih, ada kurang, ada benar, ada salah. Dan itu berlaku bagi semua orang. Lanjut, Bapak Benar. Saya kira kejadian pertama, kejadian pasal 1 menggambarkan itu. Bahwa dalam hidup itu ada dua sisi. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada besar, ada kecil. Ada darat, ada laut. Ada laki-laki, ada perempuan. Lalu pengkhotbah 3 menggambarkan dalam situasi kita sehari-hari. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktu, ada masanya. Ada sehat, ada sakit. Ada saat dilahirkan, ada saat meninggal. Ada saat perang. Bahkan pengkhotbah 3 bilang ada saat untuk perang. Tapi juga ada saat untuk berdamai. Ada saat untuk merobek. Ada saat menjahit. Ada saat menanam. Dan ada saat untuk menuai. Dan itu berlaku bagi semua orang. Tidak ada orang yang dia akan susah-susah terus. Dan tidak akan ada orang yang dia mau sakit, dia sakit terus. Tapi dua sisi itu akan berlaku dalam hidup setiap manusia, siapapun dia. Lanjut Pak Bendahara. Saya kira mungkin ini orang Bapak Mama dong agak sedikit kenal ya. Seorang penyanyi, Agung Hercules, tapi sudah meninggal. Ini salah satu contoh dari beberapa orang Bapak Mama yang dalam istilah kesehatan mereka digolongkan sebagai orang-orang health freak, artinya orang yang gila-gilaan untuk menjaga kesehatan. Ada seorang pengkhotbah namanya Billy Lantang. Dia juga orang yang gila-gilaan menjaga kesehatan, pola makan, pola istirahat,
pola aktivitas, semua diatur secara baik. Tapi tahun 2014, si pengkhotbah itu divonis dokter leukemia, kanker darah, dan masa hidupnya hanya 3 bulan. Kalau yang digambar ini divonis kanker otak. Tapi bedanya yang ini meninggal. Kalau yang Billy Lantang itu, si pengkhotbah itu dia selamat, bersih. Kanker itu bersih sama sekali. Tapi apa yang saya mau bilang Bapak Mama, bahwa kita mau atur pola hidup seperti apapun, tetap masalah datang. Kita mau atur kehidupan seperti apapun secara bijak-bijak, tetap kesulitan akan datang, penderitaan akan datang. Bapak Bendahara bisa lanjut kan? Saya ambil 1-2 tokoh Alkitab. Ini yang pertama, Ayub. Ayub ini statusnya orang saleh. Dan status Ayub sebagai orang saleh bukan pengakuan manusia, tapi pengakuan Tuhan. Kalau saya, presbiter yang ada, Mama Pendeta, kalau Bapak Mama bilang kami orang saleh, bisa benar, tapi bisa juga salah. Karena sudut pandang Bapak Mama terbatas. Bapak Mama hanya lihat kami di sini, tapi tidak bisa lihat kami di rumah, saya di Amfo Angkar mana, Bapak Mama sudah tahu. Tapi Ayub sebagai orang saleh, itu pengakuan Tuhan. Dalam Ayub pasal 1, ayat 8 dan seterusnya, Tuhan berbincang dengan iblis. Tuhan bilang begini, lu dari mana? Lalu iblis bilang begini, saya ada jalan keliling-keliling ini seluruh dunia. Lalu Tuhan bilang begini, lu dapat lihat bepung hamba satu kok, tidak ada satu manusia pun yang seperti dia di dunia. Dia orang saleh, menjauhi kejahatan, orang jujur, orang takut Tuhan. Jadi Ayub sebagai orang saleh itu pengakuan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengaku pasti 100% benar, dia orang saleh. Tapi kalau kita baca cerita Ayub, apa satu kata yang tepat untuk Ayub? Penderitaan. Padahal orang saleh, tapi penderitaannya sangat hebat. Anak-anak mati, istri kas tinggal, harta dong hilang semua. Padahal orang saleh. Jadi Bapak Mama, kita mau benar, mau jujur, mau saleh, mau jaga kehidupan beragama seperti apapun, tetap masalah akan datang. Dan itu berlaku bagi semua orang, tidak terhindarkan. Slide yang berikut, Bapak Bendahara. Tokoh berikut. Ini Yusuf. Cerita Yusuf. Cerita melodrama paling panjang di Alkitab itu cerita Yusuf. Dari pasal 37 sampai pasal 50 kitab Kejadian, paling panjang. Tokoh yang ceritanya paling panjang. Tapi selain Tuhan Yesus, dari semua tokoh hanya Yusuf yang tidak diceritakan kesalahannya. Bapak Mama boleh baca Kejadian 37 sampai 50. Alkitab tidak menceritakan satu pun kesalahan atau dosa dari Yusuf. Tidak ada di situ. Kalau tokoh lain, mau Daud, mau Salomo, mau Abraham, mau Nuh, ada 1-2 kali Tuhan menceritakan kesalahan mereka. Tapi Yusuf, sepanjang cerita tidak ada satu kesalahan pun yang dibuat oleh Yusuf. Hampir sempurna Yusuf ini. Tapi begitu pun Yusuf menjalani kehidupan dalam kesulitan dan penderitaan. Padahal tidak ada satu kesalahan yang pernah dibuat oleh Yusuf. Tapi saya kira satu hal kita belajar dari Yusuf, Bapak Mama. Yusuf melihat persoalan dengan cara yang berbeda. Jadi yang saya mau bilang begini, kita semua pasti kena masalah. Tapi anak dunia dengan anak Tuhan akan melihat masalah itu dengan cara yang berbeda. Penderitaan. Dalam Kejadian 45, ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudara, Yusuf bilang begini, bukan kamu yang jual dan kemudian saya sampai di sini, tapi karena pekerjaan Tuhan yang antar saya sampai di Mesir, supaya saya jadi pejabat dan kamu semua satu keluarga selamat. Jadi Yusuf melihat kesulitan dan penderitaan sebagai pekerjaan Tuhan.
Jadi saya kira itu sebuah transformasi. Tema hari ini belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Jadi Yusuf melihat penderitaan dan melihat itu sebagai cara Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka. Itu perubahan pola pikir, perubahan cara beriman. Kita semua pasti kena masalah. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan melihat masalah penderitaan itu sebagai sesuatu yang nanti memuliakan kita. Itu beda anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Tuhan atur jalan kesusahan itu supaya kemudian kita memperoleh keselamatan. Saya mau putar satu video. Apa Mama bisa lihat sejenak ya, Bapak Bendahara? Mau kau dia. Baik Bapak Mama, ini bukan mau acara bebas di sini ya. Saya lihat ada yang semua goyang bento. Tapi mari kita periksa lagu-lagu ini. Ini lagu-lagu sekuler, lagu dunia. Saya hanya ambil 1-2 cuplikan dan hanya 1-2 lagu dari sekian lagu banyak yang beredar sekarang ini. Kalau kita lihat nuansa, suasana lagu-lagu ini, itu lagu riang gembira, lagu sukacita, orang berjoget, orang bergoyang, orang berdansa. Bapak Mama bisa saksikan sendiri, itu lagu penuh sukacita. Tapi coba perhatikan dia pun kata-kata. Nona pembelis mahal, apa leh? Cari lain semoga bahagia. Saya mau dengan lu, tapi lu mau dengan orang lain. Saya yang bikin nyaman, orang lain yang datang ambil. Kita yang bercinta, orang yang memiliki. Sampai di sini ada yang alami itu. Saya tanya Bapak Mama, dia pun lirik kata-kata itu kata-kata senang atau kata-kata putus asa? Itu putus asa Bapak Mama. Kata-kata putus asa, keluh kesah, kesedihan. Tapi bedanya, dinyanyikan dengan riang gembira. Iya, saya kira ini perubahan, transformasi. Hari ini kita beromong tentang transformasi, perubahan pola pikir, cara memahami iman. Tapi orang dunia sudah lebih dahulu memahami itu. Bahwa kesusahan itu disambut dengan sukacita. Saya kira Alkitabiah, ini sangat Alkitabiah. Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Saya kira ini sangat Alkitabiah. Kadang-kadang kita hanya pakai dengar dan kita menikmati. Tapi ada hal-hal pesan-pesan baik dari hiburan-hiburan yang kita nikmati sekarang. Orang bilang justru kalau kita susah sekarang, bersyukur. Karena besok lusa senang akan datang. Kok hidup ini mau apa? Ini hari susah pasti besok senang. Justru kalau orang senang, hari ini dia hati-hati. Karena susah semua datang. Iya. Kok hidup ini antara itu dua saja? Saya kira. Maka tidak salah Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Karena semua itu akan silih berganti. Tergantung bagaimana kita memaknai segala kesusahan yang ada. Video berikut Bapak Bendahara. Ini di Amfoang Bapak Mama. Oke, sudah. Saya tanya Bapak Mama, tolong jawab. Situasi itu bencana atau berkat? Banjir tadi itu bencana atau berkat? Bencana atau berkat? Berkat atau bencana? Mungkin ada yang bilang bencana alam. Karena memang tahun-tahun ini curah hujan sangat tinggi, bahkan lebih jahat dari Seroja. Kemarin untuk datang Kupang saya harus jalan kaki 2 hari karena jalan jembatan putus.
Bagi kita mungkin bencana Bapak Mama. Tapi bagi orang Amfoang, terutama pemuda Amfoang, itu berkat. Ya. Karena apa? Itu lapangan pekerjaan. Bapak Mama pi kantor, bawa laptop, bawa buku, bawa segala alat perlengkapan. Pemuda Amfoang, kalau hampir siang hujan, dong puji Tuhan. Bangun pagi, bawa usuk 2 batang, tunggu di kali. Untuk apa? Koko motor. Mam Pendeta tahu persis, karena 9 tahun di Amfoang, tahu persis. Satu motor harganya berapa tergantung. Kalau yang kayak tadi itu 50.000. Kalau yang lebih parah itu satu motor bisa 100 sampai 150.000. Dan orang Amfoang, biar di badai topan dunia, tetap dong harus datang Kupang. Ya, salah satunya orang ASN, orang PNS, orang pelayan kesehatan harus datang Kupang. Karena apa? Karena kebutuhan pekerjaan. Saya kebetulan kelola PAUD juga. Tapi hujan banjir, dari dinas suruh datang urus LPG untuk BOP. Karena dari pusat sudah minta ada limit waktu, batas waktu untuk urus pertanggungjawaban. Dari pusat tidak tahu, di sana jembatan putus, kayu batu, semua tetap harus turun. Dan yang bersyukur itu pemuda dong yang koko motor itu. 1-2 hari dong bisa dapat sekian juta. Jadi dong melihat persoalan itu dari sisi positif, sisi yang lain. Bahwa ada berkat di balik setiap persoalan. Kita bilang bencana, kita susah. Tapi dong menikmati itu sebagai sebuah lapangan pekerjaan. Penderitaan membawa keselamatan. Saya kira hamba yang menderita, ujung-ujungnya ada keselamatan, ada kebaikan. Terus tadi anak-anak sekolah. Itu kalau bilang banjir, itu anak-anak sekolah syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Karena apa? Libur. Dong punya alasan untuk tidak pergi sekolah, bayangkan. Jadi kita kemarin COVID, baru kita kenal BDR. Orang Amfoang dari dulu sudah BDR. Kalau musim hujan, belajar dari rumah. Karena guru juga tidak mau ambil resiko. Bahkan ada 1-2 guru kepala sekolah yang sekolahnya harus menyeberang kali. Jadi kalau banjir ya terpaksa dong di rumah. Anak-anak juga di rumah. Jadi itu berkah juga bagi mereka. Mereka menganggap itu sebagai sukacita. Walaupun bagi kita itu sebuah bencana. Jadi sesungguhnya masalah, kesulitan itu Bapak Mama, tergantung cara pandang kita. Cara kita melihat itu sebagai sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak. Harus ada hamba yang menderita. Harus ada penderitaan itu. Supaya keselamatan dan kebaikan itu berlaku bagi banyak orang. Slide yang berikut Bapak Bendahara. Bapak Mama, ini kondisi di Israel. Israel itu disebutkan sebagai negara dengan teknologi pertanian yang paling maju. Padahal apa? Keadaan mereka itu kiri kanan Bapak Mama lihat itu gersang, sangat gersang. Tapi mereka olah itu keadaan untuk kemudian mereka menikmati segala kebaikan. Ada Bapak Ibu Pendeta yang sering-sering ke Israel. Saya belum pernah, tapi dong cerita bilang begini. Orang Israel itu mereka belajar, mereka meneliti. Kira-kira tanaman itu, dia pun kebutuhan air itu seberapa banyak sih? Dia pun kebutuhan nutrisi itu berapa banyak? Kebutuhan humusnya berapa banyak? Kebutuhan cahayanya berapa banyak? Dan dari situ mereka menemukan, oh kebutuhannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Sedikit, tapi sering. Supaya tanaman itu bisa bertumbuh. Cukup embun saja, tanaman bisa hidup. Maka kesaksian Bapak Ibu Pendeta yang pernah ke Israel, dong bilang begini. Orang Israel menciptakan alat-alat tertentu yang mereka atur sedemikian rupa, alat penyemprotan. Yang dalam 1 menit, dia semprot sekian cc untuk tanaman. Otomatis, sekian menit dia semprot, sekian menit dia semprot. Sehingga tanaman itu hidup. Dia tidak membutuhkan air terlalu banyak. Mungkin kayak kita kalau 1 pot, siram 1 ember. Tapi orang Israel tidak. Dia butuh sedikit saja, tapi sering. Untuk kemudian tanaman itu bertumbuh. Dari kesulitan mereka belajar. Dan mereka menikmati kebaikan. Berikut. Kemarin banyak jalan putus di Amfoang, Bapak Mama.
Saya ajak orang Amfoang, saya bilang kalau ada kendaraan darat, kita naik kapal feri sah. Dia bilang, Pak, kami takut tenggelam. Apalagi kemarin peristiwa Cantika bikin don trauma, Cantika 77. Saya bilang begini, saya bilang kawan dong, kendaraan paling aman di dunia justru dua kendaraan ini. Kenapa paling aman? Karena resikonya paling besar. Ancaman bahaya paling dekat dengan mereka. Justru karena bahaya paling dekat dengan mereka, diaturlah secara baik perawatannya supaya mereka aman. Seberapa sering kita dengar pesawat jatuh? Saya kira tidak selalu kita dengar setiap tahun ada pesawat yang jatuh, hilang atau meledak atau tergelincir. Karena perawatannya luar biasa. Begitu mendarat, teknisi iko memang periksa dia punya kelayakan. Kendaraan laut juga begitu. Beda dengan kita sopir atau yang bawa motor. Orang bis Amfoang, kalau lampu bis mati, dong pakai senter kepala. Bayangkan. Kadang tali rem, tali gas putus, dong cari tali hutan. Aduh, saya bilang makanya hampir-hampir kita dengar tiap saat bis tabale, travel tampias pi jurang, ojek larnai deker, karena begitu. Karena kita anggap aman. Tapi yang ini dong, karena bahaya di dekat mereka, mereka kelola itu yang bahaya itu, ancaman itu, dan mereka jadi kendaraan paling aman. Orang yang sering-sering dia belajar dari masalah, dan dari masalah itu dia kelola baik-baik untuk mengatur dan pola hidup, dia jadi manusia paling aman di dunia. Karena dia belajar dari masalah. Jadi orang yang belajar dari masalah itu dia akan jadi orang yang paling aman, karena dia tahu mengatur dia pun hidup. Kemudian saya kira saya sudah bicara terlalu banyak ya Bapak Mama. Pas kok. Baik. Pada akhirnya saya mau bilang begini Bapak Mama. Tuhan menghadirkan masalah, kesusahan, kesulitan untuk kemudian kita belajar dari situ. Dan dari situ kita menikmati banyak kebaikan. Semua yang baik itu berasal dari penderitaan, dari kesulitan, dari kesusahan. Ada hamba yang menderita, maka kita menikmati keselamatan. Anak-anak Tuhan harus belajar dari penderitaan, mengelola itu masalah, ambil hikmat dari semua masalah, untuk kemudian kita menikmati banyak kebaikan. Jadi jangan sering doa mengeluh Bapak Mama. Jangan sering-sering doa bilang begini, Tuhan kenapa beta begini, kenapa beta hidup susah kenapa beta menderita begini. Kalau Bapak Mama terlalu tanya begitu, lama-lama Tuhan bilang begini, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Tapi bersyukurlah dalam segala hal, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak manusia. Yang terakhir Bapak Bendahara, ini seorang tokoh Islam, dia bilang begini, jangan katakan pada Tuhan Allah, saya punya masalah yang besar, tapi katakan pada masalah bahwa saya punya Tuhan Allah yang besar. Amin kok. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Salam.